Halo Bapak Ibu, apakah Anda yakin cara Anda mendidik anak sudah benar? Hati-hati, ada kebiasaan parenting yang terlihat sepele tapi diam-diam bisa merusak otak anak. Bahkan tanpa sadar, hampir semua orang tua pernah melakukannya. Nomor 5 dan 7 paling sering terjadi. Apa saja kebiasaan itu? Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Dan jangan lupa pula berikan komentar Anda setelah Anda menonton video ini. Apakah Bapak Ibu tahu, otak anak seperti sebuah panggung pertunjukan yang sedang dibangun? Setiap interaksi, setiap kata yang Anda ucapkan, dan setiap makanan yang Anda berikan adalah batu, bata, dan semennya. Kita semuanya tentu ingin panggung itu megah, kokoh, dan siap menampilkan pertunjukan terbaik. Tapi, bagaimana jika tanpa sadar, kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari justru sedang meruntuhkan fondasi panggung itu? Kita sering berpikir, itu cuma hal sepele. Semua orang tua juga begitu. Tapi dokter berkata lain, cara kita merespon perilaku anak setiap hari ternyata berpengaruh besar, bahkan jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan terhadap perkembangan otak dan kemampuan berpikir mereka. IQ atau kecerdasan intelektual seringkali dianggap sebagai warisan genetik semata. Kalau orang tua pintar, anaknya pasti pintar. Ya, genetik memang punya peran, tapi tahukah Anda, berbagai penelitian terbaru di bidang neuroscience menunjukkan bahwa lingkungan pengasuhan dan pola asuh memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk koneksi saraf otak anak, terutama pada tahun-tahun awal kehidupan. Ini yang kita sebut dengan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi berdasarkan pengalaman. Jadi, meskipun anak Anda terlahir dengan potensi jenius, pola asuh yang salah bisa menghambat potensi itu untuk mekar sepenuhnya. Hari ini kita akan bahas tuntas sejumlah kebiasaan parenting yang seringkali kita anggap biasa atau bahkan kita anggap baik, malah bisa menghambat perkembangan kognitif anak secara signifikan. Inilah 7 kebiasaan orang tua yang bisa bikin IQ anak rusak. Yang pertama, membentak dan memberi hukuman fisik. Ini adalah salah satu kebiasaan yang paling sering kita lakukan saat emosi. Anak melempar barang, membongkar mainan, atau menjatuhkan sesuatu yang berharga. Bagi kita, itu adalah kenakalan. Namun bagi anak, pada usia dini itu adalah eksplorasi. Mereka sedang belajar sebab akibat. Mereka sedang bereksperimen. Kalau aku lempar, bunyinya seperti apa? Kalau aku bongkar, isinya apa? Jika respon yang kita berikan selalu berupa bentakan, suara keras yang menggelegar, atau yang lebih parah, hukuman fisik, seperti memukul atau mencubit, anak belajar satu hal penting secara instan, yaitu mencoba hal baru itu adalah berbahaya. Respon itu memicu sirkuit melawan atau lari di otak mereka. Otak mereka dibanjirin hormon stres seperti kortisol. Ketika ini terjadi berulang kali, otak akan memprioritaskan kelangsungan hidup daripada pembelajaran kognitif. Sebuah penelitian mendalam di Kanada menyebutkan bahwa hukuman fisik dapat menyebabkan gangguan kognitif dan kesulitan perkembangan jangka panjang. Tapi yang paling mencengangkan adalah temuan fisiknya. Memukul dapat mengurangi materi abu-abu di otak anak. Apa itu materi abu-abu? Bayangkan, materi abu-abu sebagai jaringan ikat di antara sel-sel otak atau neuron yang sedang padat. Ini adalah pusat pemrosesan informasi. Materi abu-abu merupakan bagian integral dari sistem saraf pusat yang mempengaruhi pengujian kecerdasan serta kemampuan belajar pada anak. Menguranginya sama saja dengan mengurangi kapasitas pemrosesan otak anak Anda. Yang kedua, menuntut anak selalu patuh tanpa bertanya. Anak yang selalu diminta menurut saja tanpa diberikan kesempatan untuk bertanya, berpendapat, atau berdebat dalam batas sopan santun, beresiko tumbuh tanpa kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang logis. Ini adalah salah satu komponen kunci dari IQ yang tinggi. Jika kita selalu mendikte setiap langkah anak, kita sedang mengambil alih fungsi lobus frontal mereka. Itu adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Memberi ruang bagi anak untuk sesekali mengatakan tidak
Bertanya kenapa atau menyampaikan alasan di balik tindakan mereka adalah hal yang penting. Bukan berarti anak boleh tidak sopan, tapi kita perlu membedakan antara pemberontakan dan keingintahuan. Membiasakan mereka berpikir sendiri sejak dini akan melindungi mereka dari tekanan teman sebaya dan manipulasi saat mereka dewasa nanti, sehingga mereka akan menjadi pemimpin bukan sekedar pengikut. Yang ketiga, memaksa interaksi sosial. Sebagai orang tua, kita seringkali ingin anak kita terlihat pintar bersosialisasi atau ramah. Kita sering memaksa mereka menyapa, bersalaman, mencium tangan, atau berbicara dengan orang yang baru mereka temui, bahkan ketika mereka terlihat canggung atau ketakutan. Ini mungkin terlihat sepele, tapi berdampak pada rasa aman dan percaya diri anak. Sebagian anak secara alami membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dalam situasi sosial. Ini yang kita sebut dengan temperamen lambat hangat. Saat kita memaksa mereka berinteraksi sebelum mereka siap, kita sedang memberikan pesan bahwa perasaan tidak nyaman mereka tidak valid. Ini menciptakan kecemasan sosial. Menghormati batas kenyamanan mereka bukan berarti membiarkan mereka antisosial. Ini tentang memberi mereka waktu untuk mengamati, merasa aman, dan akhirnya membangun kepercayaan diri secara alami. Kepercayaan diri yang kokoh ini pada akhirnya akan mendukung performa belajar mereka karena mereka tidak terganggu oleh kecemasan sosial di sekolah. Sekarang, kita beralih ke aspek penting lainnya dari perkembangan IQ anak, yaitu nutrisi otak. Kita tahu, kesehatan pencernaan sering disebut sebagai otak kedua. Apa yang kita masukkan ke perut anak berdampak langsung ke kepalanya. Jadi, poin keempat berikutnya adalah memberi makanan olahan. Terlalu sering memberi makanan olahan, makanan kemasan, cemilan ultraproses seperti ciki, sosis, nugget yang bukan buatan rumah, dan produk dengan minyak terhidrogenasi atau lemak trans adalah salah satu kebiasaan yang paling merusak. Lemak trans adalah lemak jahat. Mereka tidak hanya buruk bagi kesehatan jantung, tapi juga kesehatan otak anak. Penelitian yang diterbitkan di jurnal bergengsi The Lancet menunjukkan bahwa lemak trans dapat mengganggu koneksi neuron di otak. Koneksi neuron atau sinapsis adalah jalur komunikasi antar sel otak. Semakin banyak dan lancar koneksinya, semakin cepat anak berpikir. Membiasakan membaca label makanan untuk menghindari lemak trans dan memilih makanan segar adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan untuk otak anak Anda. Dan yang kelima, jarang memberi makan buah dan sayur. Kesehatan pencernaan berkaitan erat dengan suasana hati dan kemampuan belajar. Pola makan yang rendah serat seperti jarang buah dan sayur dan tinggi gula dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di usus. Bayangkan, usus seperti sebuah taman. Bakteri baik adalah tanaman bunga dan bakteri jahat adalah gulma. Terlalu banyak gula dan makanan olahan akan menyuburkan gulma tersebut. Sebaliknya, konsumsi buah, sayur, biji-bijian utuh, dan makanan fermentasi membantu menjaga mikrobioma usus tetap sehat dan seimbang. Usus yang sehat akan memproduksi neurotransmitter penting, seperti serotonin dan dopamin dalam jumlah yang tepat. Ini berkontribusi pada fokus, kestabilan emosi, dan pada akhirnya kemampuan kognitif yang lebih baik. Yang keenam, terlalu banyak memberikan gula. Asupan gula berlebihan pada anak sangat berbahaya bagi perkembangan kognitif mereka. Gula menciptakan lonjakan energi yang sangat cepat, namun diikuti oleh penurunan drastis yang disebut sugar crash. Terlalu banyak gula memperlambat sinyal otak dan secara signifikan merusak konsentrasi anak. Mereka mungkin terlihat hyperaktif pada awalnya, tapi kemudian tidak bisa fokus dan sulit mengingat informasi. Dalam jangka panjang, konsumsi gula berlebihan juga dikaitkan dengan gangguan memori kronis. Menurut American Academy of Pediatrics, diet tinggi gula juga meningkatkan resiko obesitas dan diabetes tipe 2 yang secara tidak langsung berdampak pada kesehatan otak melalui peradangan kronis. Mengurangi minuman manis, jus buah kemasan, dan cemilan tinggi gula adalah langkah paling cerdas untuk menjaga kestabilan energi dan ketajaman fokus otak anak Anda. Dan yang terakhir, bertengkar di depan anak. Lingkungan rumah yang penuh teriakan, konflik dan pertengkaran hebat antara orang tua membuat anak merasa tidak aman secara konstan.
Bagi seorang anak, rasa tidak aman ini adalah stresor terbesar. Saat anak merasa terancam, tubuh mereka terus-menerus memproduksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Ini yang kita sebut dengan stres toksik. Stres toksik yang berlangsung terus-menerus dapat merusak perkembangan arsitektur otak anak yang sedang dibangun. Sekelompok ilmuwan dari Universitas Anglia menemukan bahwa perkembangan otak pada anak yang sering mengalami pertengkaran orang tua dapat terganggu secara signifikan. Ini mempengaruhi area otak yang bertanggung jawab untuk emosi, memori, dan fungsi kognitif. Mengelola perbedaan pendapat secara tenang, mencari solusi bersama, dan memastikan konflik tidak terjadi di depan anak adalah langkah yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang menjaga keharmonisan keluarga, tetapi juga menjaga kesehatan mental sekaligus perkembangan kognitif anak secara fundamental. Kesimpulannya adalah, perkembangan IQ bukan hanya soal les tambahan, latihan akademik yang keras atau gadget yang mahal. Lingkungan rumah yang aman, komunikasi yang sehat dan terbuka, serta pola makan yang seimbang yaitu rendah gula, bebas lemak trans, tinggi buah dan sayur, berperan sangat besar dalam membentuk kemampuan berpikir anak. Kebiasaan-kebiasaan kecil dalam pengasuhan sehari-hari bisa membawa dampak jangka panjang, baik positif maupun negatif terhadap kecerdasan dan masa depan mereka. Tidak ada orang tua yang sempurna, dan kita semua sedang belajar. Jika Anda merasa pernah melakukan satu atau beberapa kebiasaan di atas, jangan berkecil hati. Karena kabar baiknya adalah, otak anak sangat plastis. Kita bisa mulai melakukan perubahan hari ini juga. Gantilah bentakan dengan pelukan. Berilah ruang untuk pertanyaan mereka. Pilihlah makanan segar daripada makanan olahan. Dan yang paling penting, ciptakanlah rumah yang penuh kasih sayang dan rasa aman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadilah orang tua yang sadar dan mari kita bangun masa depan cerdas bersama.